Puji Tuhan, shalom. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Elohim Yahweh, kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah saat ini. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, biar Tuhan yang beracara dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Bersama-sama katakan, ku hanya ingin mengasihimu. Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkanmu, segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan.
Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati dan jiwa, Tuhan, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkanmu, segala perkara setiap waktu. Sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan bersama-sama katakan menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu Tuhan, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. senangkan. Lebih sungguh lagi katakan menyenangkan-Mu, Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Oh Tuhan, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, Oh menyenangkan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan Dalam segala segala perkara. haleluya, menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya
kami berada, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Kerinduan kami aku rindu selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini agar ku layak tinggal di hadirat-Mu. Perkenankan ku berjalan bersama-Mu di hadirat-Mu. Ajarku untuk hidup tak bercacat celah, agar ku layak berjalan bersama-Mu sampai menutup mata, sampai nanti di surga ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhatianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu.
hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Amin. Pisahkan diriku dari dunia ini, agar ku layak tinggal di hadirat-Mu. perkenankan ku berjalan bersamamu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Untuk hidup tak bercacat celah, agar ku layak berjalan bersamamu sampai menutup mata, sampai nanti di surga ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Kau perhatianku, pelabuhan-Mu, selamanya ku hidup di oh, sampai menutup mata, menutup mata, sampai nanti di surga ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat selamanya. Haleluya. selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan kembali salam kiri kanan depan belakang boleh saudara. Kita masih bangkit berdiri saudara. Silakan salam kiri kanan depan belakang. Kita akan kembali memuji Tuhan. Katakan, kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Wilayah lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang ditani terluka. Memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah,
menerpa jalan hidup, semakin ku rasa kehadiranmu. Sekali lagi kita mau katakan, kuasa firman-Mu, Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung raja wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidup, semakin ku rasa kehadiran-Mu mengangkat aku melintasi awan-awan, mengatasi segala percobaan, makin terbang tinggi di balik langit biru, bukan memandang kemuliaan-Mu. Bagai burung raja wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidup, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, bagai raja wali, raja wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidup, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Semakin ku rasa, semakin ku rasa, oh, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melihat dan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat GSKI Bukit Raya. Ada beberapa informasi penting yang bisa kita simak bersama-sama. Welcome home bagi jemaat yang hadir saat ini, khususnya jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ini. Apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat yang tetap untuk beribadah di setiap minggunya, dengan kasih dan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara untuk menjadi bagian dalam keluarga GSKI Bukit Raya. Mari hadir di ibadah Oikumene Fellowship pada hari Selasa 14 Oktober 2025 pada pukul 17.30 di GSKI Bukit Raya. Sobat Home, ayo bergabung bersama kami di Homebura Youth Service di setiap hari Jumat pada pukul 17 di GSKI Bukit Raya. Jangan lupa juga teman-teman untuk ajak saudara dan teman-teman kalian guys. See you. Kembali mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah Raya GSKI Bukit Raya pada hari Minggu 19 Oktober 2025 pada pukul 8 pagi onsite di GSKI Bukit Raya. Mari ajak kerabat dan saudara untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini. Ikuti doa pagi setiap harinya pada pukul 5 pagi secara online di YouTube channel truth.id.
Jika Bapak Ibu Saudara memerlukan pelayanan GSKI Bukit Raya seperti penyerahan anak, baptisan air, pernikahan, lalu pelayanan kedudukan, ibadah ucapan syukur, dan konseling, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Sekretariat GSKI Bukit Raya di nomor 085172323302. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan GSKI Bukit Raya dapat memberikan persembahan ke nomor rekening berikut, dan pastikan nama yang tertera di atas nama GSKI Bukit Raya. Mari dukung sosial media gereja kita dengan subscribe channel YouTube dan follow akun Instagram GSKI Bukit Raya serta akun Instagram Hombura. Melalui media sosial ini, Bapak Ibu Saudara juga akan mendapatkan informasi seputar gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDP IGD Awan yang berulang tahun pada tanggal 15 Oktober 2025. Kiranya Tuhan terus memberikan dengan kesehatan, hikmat, dan sukacita dalam setiap pelayanan. Doa kami kiranya kasih dan anugerah Tuhan selalu menyertai dalam setiap musim kehidupan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Let's enjoy our service. Saya David mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Stay holy and God bless. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Aku tempat dalam hatimu, dan Engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam hatimu, ku selamanya di hadiratmu. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya kau kebahagiaanku.
hadiratmu. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Demi sungguh lagi katakan, Engkau yang ku cinta, yang ku cinta. Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, Tuhan. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya. Kau kebahagiaanku. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya. Kau kebahagiaanku. Selamanya kau kebahagiaanku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur masih ada pada saat hari ini. Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk kembali mendengarkan teguran nasihat-Mu, Tuhan, supaya benar-benar hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau menolong setiap kami melewati Roh Kudus-Mu yang memampukan kami melakukan setiap apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami menyadari tanpa Engkau kami tidak bisa, Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dunia ini begitu rusak. Tolong setiap kami, Tuhan, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Kau mengurapi setiap anak-anak-Mu, mengurapi terlebih hamba-Mu yang mau menyampaikan, Tuhan, apa yang Kau kehendaki bagi kami pada siang hari ini.
layakan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk, salam. Sekali lagi salam. Puji nama Tuhan. Sepanjang pujian dinaikkan, ya, bukan lebay, bukan mengada-ada ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya merasakan di hati saya ada perasaan sedih gitu ya. Sedih karena setiap umat-umat Tuhan yang ingin mau melakukan kehendak Tuhan, semakin ingin menjadi rohani, iblis pun tidak tinggal diam. Iblis berusaha untuk menarik orang-orang yang memang mau serius, mau sungguh-sungguh melakukan kehendaknya dan menyelesaikannya. Baru berpikir untuk melakukannya, Bapak Ibu, iblis sudah pasang taring. Ya. Mulai saya melihat itu dan saya merasakan dan mengalami itu. Saya tidak bisa menyaksikan tanpa saya mengalami, Bapak Ibu. Melihat hal itu terjadi. Semakin mau dengan Tuhan, semakin mau ingin lebih dan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, semakin berat. Iblis itu saudara, semakin kita lebih tinggi kerohanian kita, iblis juga ada standar-standarnya Bapak Ibu, ada tingkatannya. Semakin orang semakin lebih tinggi, iblis pun lebih berpangkat, ya, lebih tinggi pangkatnya Bapak Ibu. Tidak mudah, ya. Banyak orang hanya di tingkatan ya standar mungkin, belum apa-apa, sudah tidak kuat menghadapi proses ini, ujian, tantangan untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Karena setiap minggu kebenaran firman Tuhan di tempat ini, itu menjebak yang membawa firman Tuhan dan menjebak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kadangkala kita ini latah, amin gitu ya. Kadang kita itu semangat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu pedang bermata dua, Bapak Ibu. Kadang kami dulu hamba Tuhan, itu sering. Setiap saya selalu memperhatikan. Setiap saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang kadang-kala kayak menjebak, ngeri, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa menyerongkan perkataan itu supaya jangan saya sampaikan Bapak Ibu. Karena yang saya sampaikan kadang-kala itu mengerikan Bapak Ibu. Sulit untuk dipraktekkan dalam hidup ini. Kadang-kala saya mau menghindari perkataan itu, suara itu Bapak Ibu, tapi tidak bisa. Karena prinsip saya menjadi hamba Tuhan, saya mau menjadi pemberita dari kebenaran yang berasal dari Tuhan. Saya hamba Tuhan, bukan hamba diri saya sendiri atau hamba manusia. Saya ingin menjadi hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan yang sesungguhnya, ya PDT, ya kadang-kala pendeta itu biasa disebut itu hamba Tuhan.
Ya, hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan itu kita semuanya Bapak Ibu yang melakukan kehendaknya. Katakan amin. PDT itu artinya yang melakukan kehendaknya. Belum tentu yang mengaku atau yang dikatakan hamba Tuhan atau pendeta itu adalah hamba Tuhan yang benar-benar, yang sesungguhnya. Jadi hamba Tuhan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang melakukan kehendaknya. Walaupun saudara tidak diakui, tidak disebut hamba Tuhan, kami hanya sebagai orang awam. Kami bukan orang rohani, yang rohani itu hanya pendeta, yang sebutannya pendeta yang dikatakan hamba Tuhan. Tidak Bapak Ibu, kita semua hamba Tuhan. Katakan amin. Kita semua harus melakukan kehendaknya. Belum tentu juga yang namanya, yang disebut sering hamba Tuhan, kami yang sebagai pendeta ini disebut hamba Tuhan. Belum tentu kami ini juga melakukan kehendaknya. Belum. Bapak Ibu pun jangan merasa bahwa kami orang awam. Tidak boleh Bapak Ibu jemaat mengatakan yang mengaku sebagai orang Kristen itu mengatakan bahwa kami orang awam di bidang rohani itu. Hanya pendeta. Tidak Bapak Ibu, nggak ada di Alkitab seperti itu. Barang siapa yang melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya untuk menjadi serupa, sempurna seperti Bapa. Ini tujuan kekristenan Bapak Ibu. Tujuan kita ke gereja ini menjadi orang Kristen, kita ini hamba Tuhan. Katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu jangan mengatakan bahwa saya awam di bidang rohani. Semua maupun dia punya jabatan, punya panggilan sebagai pegawai negeri, ya, dokter, pengusaha. Kalau di bidang ini kedokteran ini bagian spesialis kulit umpamanya, itu bidang saya. Saya tidak awam dengan hal itu. Tapi di bidang rohani karena bukan bagian saya, itu saya awam. Tidak, bagi orang Kristen semuanya mengatakan itu harus kita melakukan kehendaknya. Tidak boleh kita mengatakan kami orang awam di bidang rohani. Amin. Apalagi kami pendeta, hamba Tuhan. Kami benar-benar menguasai, ya, benar-benar melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau tidak, kami cuma pintar ngomong doang di atas mimbar. Ya. Tapi kami tidak melakukannya. Sama aja Bapak Ibu seperti jemaat yang istilahnya ya yang dianggap biasa-biasa. Belum tentu Bapak Ibu, siapa tahu jemaat yang lebih rohani daripada kami sebagai hamba Tuhan. Kalau kami tidak melakukannya, terus jemaat melakukannya, ya, betapa memalukan kami sebagai hamba Tuhan. Makanya saya selalu mengoreksi diri saya, Bapak Ibu. Selalu saya minta Tuhan mengoreksi diri saya, apakah saya ini benar-benar menjadi hamba-Mu Tuhan yang melakukan kehendak-Mu. Selalu itu, gak ada yang lain doa saya Bapak Ibu. Karena saya tahu Bapak Ibu, kalau saya mencari kebenaran dulu, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Itu sudah ada firman-Nya Bapak Ibu. Saya mencari perkenanan dulu dari Tuhan. Tidak yang lain Bapak Ibu, itu terus yang saya koreksi dalam diri saya. Dan tidak mungkin Tuhan tidak berbicara. Tidak mungkin Tuhan tidak mengoreksi. Ya. Saya sangat takut Bapak Ibu kalau saya meleset sedikit pun. Seorang hamba Tuhan ini tidak boleh lengah. Kayak kami ini tidak boleh lengah Bapak Ibu. Berjaga-jaga senantiasa.
selalu berjaga-jaga. Tidak bisa kami sebagai hamba Tuhan itu ya hanya sekedarnya saja, enggak bisa. Tidak bisa dikatakan seorang hamba. Kami belum dikatakan hamba Tuhan. Kami masih dikatakan hamba diri kami sendiri, yaitu hamba manusia, hamba uang, hamba-hamba yang lain. Kalau kita masih belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, melepaskan segala sesuatu di dalam diri kami, di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, terlebih kami sebagai hamba Tuhan ini yang dituntut lebih dari jemaat. Banyak diberi, banyak dituntut. Apalagi di GSKI ini, itu kebenaran yang sudah benar-benar benar, Bapak Ibu. Saya katakan apapun yang terjadi di GSKI ini, ya, atas hidupku, saya tidak peduli. Saya berapa kali baru masuk di GSKI ini, di sinode ini, dari sinode yang lama, Bapak Ibu. Saya masuk, langsung dapat proses. Baru berapa bulan. Wah, saya langsung digosip, diapain. Itu orang para petinggi yang ngomong itu. Tapi saya sudah tahu itu kebenaran. Bahkan saya tidak diakui lagi di GSKI di sini. Diumumkan. Secara manusia itu, mundur. Tapi saya tidak lihat itunya, itu proses bagi saya. Karena saya udah dapat kebenaran yang benar-benar melewati sinode ini. Melewati Bapak Rohani, yaitu Pak Eras. Yang menyampaikan kebenaran ini, yang membukakan kebenaran bagi saya. Di proses saya masuk. Tapi karena saya tahu, itu baru awal loh Bapak Ibu. Saya baru mengenal kebenaran itu. Gampang saya undur sebenarnya. Gampang saya keluar lagi. Tapi saya bertahan. Karena saya tahu ini kebenaran. Dan saya mulai mempraktekannya dalam hidup. Proses demi proses selalu diperhadapkan melewati kehidupan saya. Proses terus, dan saya, Tuhan tolong saya Tuhan. Ini niat hati saya, tekad saya, apapun yang terjadi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tuhanlah tetap selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu, saya sudah ada di dalam kebenaran. Bukan saya memberhalakan sinode ini. Melewati sinode ini, saya dibukakan kebenaran. Dan ujian kesetiaan itu ada di sini. Amin. Di organisasi gereja ini, ujian kesetiaan saya kepada Tuhan. Amin. Karena saya dapat kebenaran di sini. Diuji juga di sini. Jadi saya punya tekad. Sudah ada di tekad hati saya. Sampai mati saya tetap di sini. Sudah pelabuhan yang terakhir bagi saya. Berikan kemuliaan. Tinggal saya melakukannya, melanjutkannya, mengerjakannya Bapak Ibu. Hari lepas hari. Saya tidak melihat apapun yang terjadi di sinode ini. Hari ini sinode ini prosesnya luar biasa. Karena apa? Saya tahu iblis tidak suka. Karena disinilah tempat kebenaran. Sinode inilah yang kebenarannya ada. Yang ada di dalamnya para pendeta, hamba Tuhan atau jemaat Tuhan yang sudah mengenal kebenaran ini sedang diproses, diuji. Ada yang berguguran. Banyak hamba-hamba Tuhan yang berguguran. Bahkan saya mendengar berita, bahkan katanya setelah kejadian proses yang besar-besar ketua sinode kita sakit. Banyak yang keluar katanya, pindah ke sana. Baru-baru saya dengar itu. Hampir separuh katanya. Loh enggak ada seperti itu.
Ada yang menyorot orang yang keluar adalah karena motivasinya di GSKI dengan PLS itu motivasi apa? Uang. Setelah tidak bisa dikasih uang atau penghormatan atau apapun, keluar itu ujiannya. Makanya tadi pujian ngeri sekali. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Di sini ujiannya. Berani gak kita melepaskan dunia ini? Setelah kita diproses dalam kehidupan kita banyak. Ya, saya baru-baru ini kembali waktu saya berdoa 2 hari yang lalu. Atau 3 hari yang lalu rasanya. Saya jujur ya, hari-hari belakangan ini yang masalah ekonomi, proses keuangan, ekonomi ya. Saudara tahu sendiri, saya tidak ada kerjaan, cuma pensiunan ya. Artinya Bapak Ibu lihat sendiri tempat ini ya, gereja di sini ya. Dari mana Bapak Ibu? Secara manusia itu jujur ada kekhawatiran. Belum ada masalah demi masalah yang berdatangan ujian di dalam pelayanan ini. Baru-baru kemarin itu ujiannya sangat besar ya. Listrik kita harus diganti total. Itu biaya hampir 17 juta, 20 juta. Bapak Ibu, harus bla bla bla. Tapi bisa dilewati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak mengemis. Saya percaya kalau saya benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan pasti membela. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Karena saya percaya saya memiliki Allah yang hidup. Di sini tempat proses imanmu yang sempurna. Amin. Di sini proses. Luar biasa proses kita di tempat ini. Kita bersyukur ada di sinode ini, GSKI ini. Kita bersyukur. Saya tidak mau menginikan saudara. Tapi saya ini Bapak Ibu yang mengalami. Yang saya katakan saya apapun tantangannya. Saya tidak akan pernah. Karena di sini saya dapat kebenaran ini. Sudah. Ada berapa hamba Tuhan juga tadi saya baru buka YouTube. Sama visinya. Di tahun 2016 juga dia dapat pewahyuan hikmat. Sama harus serupa sempurna seperti Bapa. Hamba Tuhan juga yang luar biasa. Sama. Seperti apa yang Tuhan taruhkan juga di saya. Sama 2016 saya dapat pewahyuan itu. Yaitu serupa sempurna seperti Bapa. Kita harus melakukan kehendaknya dan menyelesaikannya. Untuk menjadi serupa segambar dengan Allah Bapa. Ini tujuan kita Bapak Ibu. Kita harus mencapai kesempurnaan. Hidup suci sesucinya. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Syaratnya kita harus meninggalkan. Jangan terikat dengan dunia ini. Kalau kita masih menggenggam dunia ini. Kita tidak akan bisa melakukan untuk menjadi serupa sempurna seperti Bapa. Tidak bisa. Kita harus melepaskan. Makanya untuk menjadi murid itu barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya. Dia tidak layak menjadi muridku kata Tuhan. Tidak layak. Kita ini harus menjadi murid. Tidak cuma hanya sekedar menjadi orang Kristen. Berjemaat di suatu gereja. Kita yakin kita selamat. Tidak. Kita masuk di gereja ini menjadi murid yang dimuridkan melewati sekolah kehidupanmu. Mengalami Tuhan. Supaya kita serupa, sempurna seperti Bapa. Amin. Kita dimuridkan untuk menjadi serupa, sempurna seperti Bapa, Bapak Ibu.
Tidak hanya sekolah teologi, itu teori. Lebih bagus ada teori, teologianya dan dipraktekkan dalam hidup. Tidak cuma hanya pintar berdebat, mengupas kebenaran, tapi tidak mewujudkannya dalam hidup. Tidak mempraktekkannya dalam kehidupan. Di hari lepas hari dapat proses menyampaikan teori, teologi. Saya banyak ketemu orang teolog yang pintar, teolog bahasanya aslinya dapat, dia mengupas firmannya. Waduh, itu ndak habis-habis sampai subuh dia menjelaskan itu. Tapi dalam prakteknya pintar berdebat. Setelah diuji, diproses dalam kehidupannya, banyak yang berguguran, Bapak Ibu. Banyak yang berguguran. Cuma tahu teori. Sedangkan kita ini harus mempraktekkannya dalam hidup. Firman itu harus dihidupkan. Tidak cuma hanya teori, pintar pasih lidahmu. Pintar mengupas sampai orang terpesona, sampai jemaat terlena dengan kepintarannya, dengan bahasa-bahasanya. Tapi dia tidak mempraktekkannya sehingga tidak mengimpartasi kepada jemaat itu. Saya sampai berjuang, Tuhan. Saya udah mati-matian ini, Tuhan, melakukan kehendak-Mu. Apa saja yang Tuhan hadapkan, izinkan. Saya tidak berani mengeluh, Tuhan. Karena ini proses ujian bagi saya sebagai hamba Tuhan. Saya tidak berani marah dengan Tuhan. Saya tidak berani ngomel dengan Tuhan. Kenapa terjadi begini, Tuhan? Saya mematikan ego saya, daging saya, amarah saya, keinginan saya matikan setiap ada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Saya ingin selalu berkenan di hadapan Tuhan. Saya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Tidak cuma mau nyanyi menyenangkan-Mu, Tuhan. Tapi kita seperti berdusta dengan Tuhan. Saya tidak mau ibadah di tempat ini palsu. Banyak orang Kristen palsu. Banyak hamba-hamba Tuhan palsu. Cuma ngomong. Tapi tidak mempraktekkannya dalam hidup. Sehingga waktu mengangkat pujian, mengerikan. Jangan sampai begitu. Makanya saya tadi waktu banyak ibadah, pujian itu sangat berat. Sudahkah kami mempraktekkannya dalam hidup kami, Tuhan? Sudahkah kami menyenangkan Engkau, Bapak? Sudahkah kami melepaskan dunia ini? Saya tahu Tuhan katakan, saya merasakan ada perjuangan untuk melepaskan itu. Tuhan katakan, masih ada berjuang. Saya tahu Bapak Ibu di tempat ini tahu kebenaran, apalagi hamba-hamba Tuhan. Prosesnya luar biasa, Bapak Ibu. Sebab itu saya berdoa, saya mampukan kami hamba-hamba-Mu, Tuhan. Menghadapi proses yang begitu berat. Untuk melepaskan segala keinginan dunia ini yang menuntut. Mampukan kami. Supaya kami memilih Engkau saja. Kami hanya mengasihi-Mu saja. Pujian tadi. Mengasihi-Mu saja, Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun kita harus lepaskan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Beranikan kita melepaskan itu. Tuhan pasti tidak akan mungkin tidak membela orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Pasti Tuhan bela. Saya membuktikan, Bapak Ibu. Bagaimana saya mengasihi Tuhan, saya katakan saya mengasihi Tuhan. Proses datang untuk menguji saya benar-benarkah saya mengasihi Tuhan. Saat belum ada proses, kita gampang mengatakan aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mau menyenangkan Engkau. Gampang keluar di mulut ini. Tapi saat engkau diperhadapkan dengan proses dalam hidupmu,
Apakah benar kita benar-benar mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidupmu? Belum tentu. Saya tahu, saya merasakan hamba-hamba Tuhan di tempat ini berjuang. Saya merasakan waktu pujian dinaikkan tadi. Berjuang. Walaupun belum mempraktekkan sepenuhnya, menyenangkan Tuhan itu belum sepenuhnya. Tapi secara roh saya merasakan ada satu perjuangan. Ada satu pergumulan untuk melepaskan. Untuk melepaskan keinginan-keinginan itu. Saya tahu semua hamba-hamba Tuhan sini, kita semua pasti tahu udah kebenaran. Yang tiap minggu selalu diperdengarkan di tempat ini. Diingatkan terus oleh Tuhan. Tidak mudah, teori gampang, tapi mempraktekannya susah Bapak Ibu. Tapi saya tahu Tuhan menghargai, menghormati. Sampai saya berdoa di situ, Tuhan mampukan kami. Kuatkan kami untuk melepaskan ini Tuhan. Supaya kami bisa lulus dalam satu proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Karena saya percaya dengan Tuhan proses ini suatu berkat bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Katakan amin. Berkat bagi kami untuk apa? Untuk ke depan, untuk jiwa-jiwa ke depan. Bapak Ibu, apa yang kita sudah tanggalkan, apa yang kita sudah korbankan, Bapak Ibu. Ya, tidak sia-sia Bapak Ibu. Bapak Ibu masih di tempat ini. Karena apa? Karena memperjuangkan kebenaran itu. Bertahan dalam kebenaran itu. Tapi harus menang, harus keluar. Katakan amin. Amin. Jangan dikatakan masih bergumul terus, tidak ada keluar-keluarnya. Kapan menjadi pemenang? Kita harus menjadi pemenang. Supaya kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan melewati kehidupan kita yang sedang berjuang. Jangan cuma ketawa mendengar kebenaran ini. Menganggap remeh kebenaran ini. Orang yang menganggap remeh, ketawa dengan apa yang disampaikan ini. Itu orang yang akan menuju kebinasaan. Tapi bagi orang yang walaupun kita mendengar ini sulit, berat untuk dipraktekkan dalam hidup. Tapi kita takut dengan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Amin. Tuhan akan menuntun kita. Membawa kita di dalam satu kemenangan untuk keluar. Saya tahu gak ada di tempat ini yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada yang tidak mengasihi Tuhan. Saya percaya kita semua di tempat ini pasti mengasihi Tuhan. Katakan amin. Sebab itu duduk diam di bawah, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Jangan acuh tak acuh, cuek. Fokus dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan aja hidup kita. Tidak mungkin Tuhan tidak memampukan kita melewati setiap proses demi proses itu. Tidak ada lain syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya adalah rendah hati saja. Lihat Daud Bapak Ibu. Rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati aja, kenapa sih sulitnya menjadi rendah hati di hadapan Tuhan? Mengakui, aku salah Tuhan, aku gak mampu. Berat memang, tapi tolong aku Tuhan. Ini enggak memberontak. Banyak orang mengatakan dia ke gereja. Manis, kelihatannya manis. Senyum. Tapi di hatinya memberontak. Hatinya memberontak dengan Tuhan itu apa? Mengkuan ita dayak nah juju ayui. Artinya saya udah benar, kutuhi, sulit melakukan ini. Cuek. Dia rajin ke gereja. Itu adalah orang Kristen palsu. Berpura-pura, apalagi kalau kami hamba Tuhan.
Pura-pura manis oleh karena hamba Tuhan. Padahal sedang diproses marah. Marahnya itu keluar dengan reaksi di luar. Kelihatan. Kalau dia betul mengasihi Tuhan, kelihatan hasilnya. Kelihatan. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak usah jauh, saya sering jadi pelajaran ya tentang melakukan kehendak Tuhan. Karena Ribka selalu ada di rumah bersama saya terus. Dan saya tahu dia diproses dan enggak. Saya tahu dia saat diproses. Memang waktu saat diproses itu berontak, marah. Kadang-kadang mulut tuh, Kak, aku bilang, sabar. Kamu lagi diproses. Mana mami jangan merasakan aku ini sakit ini. Iya, itu juga namanya proses. Diam. Tapi masuk kamar dia. Sampai sempat bertengkar itu. Tapi lama-lama dia masuk kamar. Dia berdoa, ampuni aku Tuhan. Tahu kebenaran itu. Tapi daging itu, roh penurut, daging lemah. Tapi Tuhan bilang berjuanglah. Amin. Amin. Terus berjuang. Akhirnya bisa dikikis karakter kita itu. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala apapun keinginan apapun. Kalau saya hari ini prosesnya dalam keadaan dalam proses keuangan, ekonomi. Saya dapat kebenaran itu Bapak Ibu. Karena saya pelayanan. Gak ada yang membiayai saya, gak ada sponsor saya Bapak Ibu. Gak ada. Itu uang sendiri yang keluar. Atau uang jemaat gak ada Bapak Ibu. Uang jemaat gak cukup. Untuk bayar listrik aja gak cukup. Nah, saya gak curhat ya Bapak Ibu ya. Tapi ya sudah keluar, baru sekarang saya ngomong ini. Segala sesuatu saya yang nutupin. Segala sesuatu. Ada saksi di sini. Saya harus pergi pelayanan, keluar. Secara manusia, uang dulu dong Tuhan baru saya pergi. Saya dapat kebenaran waktu saya berkata di hati saya. Jangan terikat dengan mamon. Banyak orang yang terikat dengan mamon, termasuk hamba Tuhan. Gak setia dengan mamon. Di situ saya bangkit. Tuhan bilang, kamu melakukan itu buat jiwa-jiwa Esther. Uangmu itu bukan uang najis. Uangmu itu berarti karena untuk jiwa-jiwa. Amin. Bukan untuk kesenanganmu. Untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, keuangan kita. Tidak untuk kesenangan, kepuasan, mencari duit. Tapi untuk kepuasan kita. Najis. Uangmu tidak ada artinya. Firman Tuhan mengatakan kumpulkanlah harta di surga. Bukan yang ada di bumi ini. Bukan berarti kita tidak boleh cari uang Bapak Ibu. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bu. Bukan berarti tidak boleh kita harus cari uang. Tapi jangan menjadi berhala keuangan kita. Sampai lupa dengan Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dalam hidup ini. Karena sibuk, takut miskin, takut gak ada uang, takut ini, takut itu. Nggak takut sama Tuhan. Padahal kita pulang itu nanti menghadap tata pengadilannya. Yang kita harus takut. Kenapa kita takut dengan hidup kita di dunia ini? Cari dulu kerajaan surga. Kita hanya menumpang di dunia ini. Kita ini adalah warga kerajaan surga. Kita ini di sana tempat kita. Mencarinya kita di sini. Amin. Melewati kehidupan kita. Halo, sampai di sini paham? Ya.
Aku lakukan ini Tuhan, aku lakukan ini karena untuk Tuhan, untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Aku mengumpulkan harta di surga, supaya nanti kelak aku ke surga, Tuhan temui aku berkenan di hadapan Tuhan. Begitu, apapun pekerjaan kita di sini, ya, lakukan semua untuk Tuhan. Tuhan, aku lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak mahasiswa, aku mau sekolah benar-benar menjadi mahasiswa yang baik untuk memuliakan namamu Tuhan. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita berusaha, pengusaha, kita kerja dengan kerja keras untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Halo? Saya bilang sama Awan tadi malam dengan Bebet di tempat tidur. Nah, kamu lihat, Mama selama ini adakah kita minta-minta begini, nak? Kamu tahu, lihat Mama enggak ada kerjaan, cuma hamba Tuhan yang seperti ini. Bukan Jumat ribuan orang-orang kaya. Iya, Ma. Karena apa? Modalnya apa? Taat dengan Tuhan. Abraham taat adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Benar, enggak mungkin Tuhan biarkan. Susah enggak kalian, nak? Enggak. Sama. Bulan lalu, bulan ini sama. Saya juga kagum, dari mana ya Tuhan? Kok bisa ya? Pengeluaran banyak, kok bisa begini ya Tuhan? Tuhan bilang, Tuhan mau menjadikan kita itu seperti zamannya Tuhan. Amin. 5 roti 2 ikan. Amin. Sulit kita mempercayai itu di zaman kita ini Bapak Ibu. Sulit. Orang berkata omong kosong. Loh, Tuhan sudah memberi contoh. Masa kita tidak bisa lakukan? Kita tidak membuktikan. Saya sudah buktikan. Amin. Haleluya. Saya untuk meyakinkan saudara. Tapi saudara belum melakukannya semaksimal mungkin. Masih ada ketakutan, masih ada khawatir, ego, sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu. Saya pun belum sempurna Bapak Ibu. Tapi saya mau berjuang lagi untuk lebih lagi dengan Tuhan. Karena saya melihat kuasa Tuhan itu iya dan amin. Katakan amin. Saya udah tahu kebenaran. Memang untuk melakukannya itu sulit, berat. Kita harus ekstrim. Harus ada tekad bulat. Kalau kita setengah-setengah enggak bisa Bapak Ibu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Ya Tuhan. Duduk diam. Jangan stres. Jangan panik. Memang saya tahu, saya juga orang suka panik Bapak itu menghadapi proses. Tapi kepanikan itu tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah kita duduk menenangkan, memperkuat percaya kita kepada Tuhan bahwa Allah itu Allah yang hidup. Katakan amin. Amin. Duduk diam, tenangkan hatimu, masuk kamar, berdoa dengan Tuhan. Mempercayai Tuhan, menyerahkan setiap masalah hidup kita kepada Tuhan. Tuhan selesaikan masalahmu. Amin. Menjadi tenang, menjadi bahagia. Tenang kata Tuhan. Tenang Bapak Ibu. Benar saya alami. Bisa melewati proses demi proses. Untuk ke depan juga mengerikan Bapak Ibu. Proses apa lagi ini Tuhan? Iya, ada juga getar-getir itu. Saya manusia kok. Makanya kalau kalian seperti itu saya tidak menyalahi saudara. Tapi kita berjuang untuk mempercayai Tuhan itu benar-benar penuh gitu. Kalau kita enggak mau mempercayai Tuhan, kita memberhalakan masalah itu, enggak akan bisa melewati.
tidak akan pernah melihat kemuliaan itu terjadi. Kita tidak akan bisa menyaksikan ini. Kita tidak bisa mengimpartasi kepada jemaat. Betapa naif kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, tidak berjuang untuk hal itu. Bagaimana saya bisa cerita seperti hari ini Bapak Ibu? Bagaimana anak-anak saya meneladani hidup saya? Yang terdekat aja dulu. Karena mereka hari-hari lihat saya, lihat bukti saya. Benar enggak nak kalian lihat mama? Ya mah. Anak-anak saya melihat bukti apa yang saya lakukan dengan Tuhan itu. Makanya nak, contohi teladan mama ini. Setia, taat saja nak. Rajin ini ya. Walaupun berat, berjuang nak, berjuang. Enggak ada lain nak. Enggak bisa kita mengandal kekuatan kita. Apalagi di zaman yang sulit dan berat hari ini. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, bablas semua kita. Makanya saya sedih, aduh Tuhan, semakin dunia ini semakin tidak baik-baik Tuhan. Semakin semua pada perusahaan pada bangkrut, ngeri. Nah, kalau kita tidak menghidupkan itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membela pekerjaan Tuhan, membela umat-umat yang ada. Kita bisa menguatkan mereka kalau kita hari ini, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak mempraktekkan itu. Makanya saya berjuang Bapak Ibu, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar ini, supaya masih adakah iman kutumi di bumi, Tuhan bilang. Sehingga saya berkata selalu, masih Tuhan ada Ester Singapahan. Tidak cuma di mulut, berjuang saya. Sempoyongan, hari-hari ini saya sempoyongan, tetap kuat menghadapi kehidupan ini. Kabuhen lakalah hari-hari ini kok semakin tidak nyaman kayak sempoyongan, iya Mi. Tetap kuatkah? Tetap bertahan. Inilah keadaan dunia ini. Banyak orang tidak bertahan. Goyang. Kalau tidak kuat kita bisa jatuh. Itu gambarannya Bapak Ibu. Tapi kita mempercayai Tuhan. Kita tidak akan pernah jatuh. Amin. Amin. Kita harus menjadi pemenang. Seperti Tuhan Yesus menang. Karena dia sudah meneladani kita. Dia menang. Kita pun menang. Katakan amin. Amin. Kita harus menang. Kita harus menang. Jangan kalah dengan dunia ini. Barang siapa tidak membenci ayah, ibu, sanak saudaranya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Bukan membenci ya secara itu. Tapi gara-gara orang dekat kita, kita tidak mengasihi Tuhan. Tuhan katakan, kau tidak layak bagiku. Takut kehilangan nyawa, akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Amin. Jangan takut, Tuhan bilang. Saya sudah lakukan itu. Saya sudah praktekkan. Saya ini orang gila dengan Tuhan. Sampai saudara saya memusuhi saya, membenci saya. Karena saya mau melakukan. Saya menderita karena Tuhan. Karena Tuhan. Hari ini saya bisa membuktikan pada mereka. Mereka geleng kepala. Mereka itu orang kaya. Wih, kamu pergi lagi kah bolak-balik ke Jakarta? Bukan saya jalan-jalan. Di zaman hari ini kita tuh berhemat. Buat Tuhan tidak ada berhemat. Kita ditunjukkan oleh Tuhan. Kita anak-anak Tuhan menjadi terang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak pernah Tuhan mempermalukan kita. Saya ingin jadi saksi di zaman yang sulit ini. Di zaman yang susah ini. Saya akan membuktikan bahwa firman Tuhan itu hidup. Saya berkata ini, Tuhan dengar. Tolong saya Tuhan. Tolong, saya tahu Tuhan tidak mudah untuk melakukan ini. Sulit untuk melakukan ini. Berat Tuhan, tapi aku mau. Sampai akhir hidupku Tuhan, aku akan membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin.
Tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Tuhan Juru Selamat yang hidup ada di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena banyak gereja cuma kumpul-kumpul. Tidak pernah menyuarakan seperti hari ini. Karena apa? Pendeta tidak banyak mengalami Tuhan. Tidak berani meninggalkan segala sesuatu dalam hidupnya. Masih terikat, masih nggak mau bayar harganya. Dia tidak akan bisa berbicara tentang kebenaran itu. Takut akan memberitakan itu. Dan tidak akan bisa memberkati orang lain. Karena apa? Miskin. Miskin dalam Tuhan. Karena takut ini, takut itu. Sehingga tidak ada kekayaan, hikmat, pewahyuan itu. Mengalami Tuhan itu tidak ada dalam hidupnya. Bagaimana bisa menjelaskan kepada orang lain? Orang yang mengalami Tuhan, orang yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, dimanapun engkau berbicara, dimanapun Tuhan berbicara, kau akan berbicara. Tidak nunggu nanti, nanti aku gak bisa, aku awam tentang rohani. Kan kalian yang rohani, kayak itu nih. Tidak, semua kita harus mengalami Tuhan setiap hari. Amin. Supaya saudara bisa menjelaskan kepada siapapun. Menjadi berkat, menjadi terang bagi orang lain. Mana orang Kristen ini? Suam-suam kuku mati rohaninya, rohnya mati. Karena tidak ada kehidupan dalam dirinya. Tidak menghidupkan firman itu dalam hidupnya. Mati rohaninya. Makanya disuruh menyaksikan ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena mati. Kenapa jadi mati rohaninya? Karena tidak taat. Karena mulut tidak dijaga. Karena hati tidak dijaga. Mau ngomong-ngomong aja. Tidak takut akan Tuhan. Makanya kita harus jaga hati. Jaga perbuatan kita. Memang kita belum sempurna, tapi kita berjuang. Yang tidak perlu janganlah. Cari perkara-perkara yang di atas saja. Jangan yang ada di dunia yang menghalangi kita. Yang membuat kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Sangat naif seorang hamba Tuhan. Kalau hidupnya tidak melakukan kebenaran ini. Betapa mengerikan nanti. Kelak di tahta pengadilannya Tuhan. Tuhan katakan, nyangkau aku tidak pernah kenal engkau. Karena apa? Karena tidak melakukan kehendaknya. Saya bukan mau mengini kalian. Tapi ini kebenaran yang harus saya sampaikan. Supaya saya tidak nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Karena saya membuktikan itu dan saya berjuang hari ini untuk hal ini. Omong kosong saya berbicara ini tanpa saya berjuang untuk hal ini. Karena saya melakukan, mempraktekannya. Saya berani menyatakan ini kepada Bapak Ibu Saudari-saudari sekalian. Kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saya berani mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Saya berani sampai Tuhan, kalau saya tidak melakukan, bunuh aku ini dulu. Saya berani memberi hidup saya dulu, nyawa saya ini. Daripada nanti mati. Kaget. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Namamu tidak tercatat. Tadi pujian tadi itu sangat terharu. Tulis namaku dalam hatimu. Ku selamanya di hadiratmu. Engkau yang ku cinta. Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah
Engkau kebahagiaanku. Selamanya Tuhan kebahagiaan kita. Amin. Kita nyanyi itu ada anunya, hidup Bapak Ibu. Kalau kita melakukan, kita benar mengasihi Tuhan, itu rasa di sini benar-benar Tuhan bilang kamu tidak munafik, Esther. Karena kamu melakukan, ya, rasa hidup lagu itu dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu tadi mau mencintai Tuhan, itu berdoa, Tuhan, aku mau, Tuhan mau mencintai, lagi sedang berjuang, itu tahu saya rasa itu. Berjuang, tahu kebenaran, dengan proses yang begitu berat, aku memilih yang mana ini Tuhan. Berserah kepada Tuhan, aku memilih Engkau apapun yang terjadi, amin. Nanti Tuhan yang akan memampukan, percayakan itu. Saudara yang dalam proses yang sedang memilih, duduk diam. Aku pilih Engkau Tuhan. Tuhan yang akan kerjakan. Amin. Kita angkat pujian ini. Bapak Ibu tetap semangat, tetap berjuang. Hari-hari ini semakin jahat. Kita tidak tahu waktu ini Bapak Ibu. Kita tidak tahu umur kita kapan. Karena setiap orang tidak tahu kapan dia dipanggil oleh Tuhan. Mau muda, mau tua. Tuhan hari ini berbicara bagi kita. Berjaga-jaga. Jangan remehkan apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Tuhan katakan jangan menunda-nunda pertobatanmu di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan katakan keputusanmu, biar serahkan kepada Tuhan, biar yang keluar adalah keputusan daripada Tuhan. Jangan keputusan berasal dari diri kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap kekhawatiran, ketakutan kita. Masa depan kita. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau lepas daripada Engkau. Tuhan, aku tidak mau keluar dari rel yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan, biar kami tetap ada di hadirat-Mu Bapa. Tuhan, tolong kami. Dunia ini banyak Tuhan diperhadapkan dengan ujian. Bapa, tolong setiap anak-anak-Mu, setiap kami untuk dapat melepaskan itu Tuhan dan memilih Engkau, memilih mengasihi-Mu, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada kebahagiaan lain selain kami memilih Engkau. Engkau satu-satunya kebahagiaan kami Tuhan. Tidak ada yang membuat kami bahagia di dunia ini. Kami paling pulang masing-masing Tuhan, mempertaruhkan keselamatan kami masing-masing. Tuhan, tolong kami, tolong. Inaya rasena inai kainamu. Inaya naya kuro. Inaya raya.
Haleluya. Singer angkat pujian ini. Aku Tuhan, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah harta, benar Tuhan, Engkau harta kami, tidak ada yang lain. Mulia aku, Kau tahu dan Kau melihat kami Tuhan, Kau mengasihi Engkau. Tapi kami masih terikat dengan dunia ini. Tolong kami Tuhan. Kami tahu Engkau harta kami satu-satunya yang dapat membahagiakan kami. Tapi kami juga masih terikat dengan dunia ini. Tolong kami agar kami bisa melepaskan sepenuhnya, supaya kami dapat mendapatkan Engkau, kekasih hati kami Tuhan, sepenuhnya. Biar pujian ini tidak cuma hanya di mulut kami Tuhan, tapi benar-benar pujian ini menjadi satu kebenaran dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, Kau melihat kami Tuhan hari ini. Kau melihat anak-anak-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan haleluya. Engkaulah, amin. Angkat pujian ini dengan kesungguhan hatimu Tuhan. Mari saudara, jangan menunda-nunda waktumu. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau harta kami Tuhan. Haleluya. Irasena iralasena. Kau kebahagiaan, Engkau yang kupuja. Haleluya. Engkau cinta, Engkau yang kupuja, kekasih hati, kesayangan abadi.
berdiri saudara. Haleluya. Kariara lamanya ada sikadia dalam. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini mengubah hati kami semua. Biar Tuhan yang mengampuni setiap kekerasan hati kami, setiap ego kami Tuhan. Jamahlah setiap kami Tuhan. Semua kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau Engkau masih mau menegur kami dan membimbing kami melalui hamba-Mu Ibu Gembala kami yang terkasih, kami bersatu hati saat ini. Kami rindukan hikmat dari Tuhan, urapan yang lebih lagi dari Tuhan, semakin melimpah dan semakin melimpah Tuhan. Haleluya. Kami berdoa setiap visi itu, semua yang Tuhan ingin untuk beliau lakukan, Tuhan tidak hanya menyuruh, tapi Tuhan memperlengkapi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pewahyuan, untuk setiap firman-Mu yang kami terima Tuhan, untuk rencana beliau Tuhan seizin dan seturut Tuhan, untuk kembali melanjutkan pelayanan di Jakarta. Kami serahkan juga dalam tangan kuat kuasa Tuhan yang maha mulia, supaya setiap orang yang ditemui, setiap kata-kata yang diucapkan, setiap doa-doa yang naikkan, kami yang percaya itu semua dari Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan, dan keajaiban terjadi di sana Tuhan. Terima kasih semua ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan juga kami yang ada di tempat ini Tuhan, Tuhan yang semakin memberikan kepada kami pengertian dan urapan, penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan bagi kami semua di tempat ini Tuhan, untuk terus berjalan dalam kebenaran yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih, kami kini percaya berkat Tuhan atas kami semua. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita meninggalkan tempat ini, menyelesaikan ibadah ini dengan menerima segala berkat dan rahmat yang melimpah dari Allah Bapa Elohim Yahweh, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai di langit yang baru dan di bumi yang baru. Semua yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari